Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Najwa Alia dari kelas 10 MIPA 2 absen 20. Kali ini saya akan menjelaskan materi biologi yaitu tentang ekologi. Sebenarnya apa sih ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Yang pertama, komponen ekosistem. Apa saja sih komponen dalam sebuah ekosistem? Komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi sebagai substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Atau secara kasarnya kita bisa bilang komponen abiotik adalah benda mati, seperti udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, topografi, dan pH. Lalu ada juga komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen biotik dibagi menjadi dua, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Sedangkan komponen heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Lalu ada siklus materi dan arus energi dalam ekosistem. Jadi, dalam ekosistem, produsen itu menghasilkan makanan, lalu yang akan dimakan oleh konsumen pertama yang berupa herbivora, konsumen kedua yaitu karnivora kecil, dan konsumen ketiga atau karnivora besar. Lalu, menghasilkan sampah organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan mati. Lalu, dilakukan pembusukan oleh mikroba tanah menjadi humus, lalu mineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral, dan bahan mineral siap diserap tumbuhan dan terjadi lagi proses pemasakan makanan atau fotosintesis oleh tumbuhan dan kembali seperti tadi. Lalu yang kedua, ada interaksi antar komponen ekosistem. Bagaimanakah interaksi antara komponen-komponen satu sama lain di dalam ekosistem? Nah, interaksi di dalam suatu ekosistem ini dinamakan interaksi antar spesies yang dibagi menjadi 8, yaitu ada parasitisme, yang ini tali putri dan inangnya. Jadi tali putri di sini adalah sebagai parasit karena dia mengambil mineral-mineral yang dibutuhkan oleh inangnya. Lalu ada predasi. Predasi yaitu ada yang namanya predator dan ada yang namanya mangsa, di mana mangsa ini akan dimakan oleh predator. Biasanya predator ukurannya lebih besar. Di sini contohnya ada harimau dan zebra, di mana harimau memakan zebra. Lalu ada protokooperasi. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Protokooperasi yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan suatu keharusan. Jadi kalau ini tidak terjadi pun sebenarnya tidak apa-apa, namun kalau terjadi dua-duanya saling menguntungkan. Lalu ada mutualisme, yaitu jamur dan ganggang hijau biru. Mutualisme ini saling menguntungkan sama. Ini contohnya ada lichen, yaitu mutualisme antara jamur dan ganggang hijau biru. Lalu ada netralisme. Netralisme itu keduanya berada dalam suatu wilayah tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Contohnya seperti kucing dan ayam. Mereka ini hidup berdampingan tetapi tidak saling mempengaruhi karena ayam dan kucing itu makanannya berbeda dan kepentingannya pun berbeda. Lalu ada kompetisi, seperti contohnya jagung dan rumput di suatu lahan yang dimana jagung perlu tumbuh, namun bisa juga ada rumput yang tumbuh di lahan tersebut sehingga jagung itu menjadi terhambat pertumbuhannya. Lalu ada komensalisme, seperti anggrek dan inangnya. Jadi anggrek di sini diuntungkan, namun inangnya tidak merasa dirugikan karena anggrek hanya numpang tinggal, hanya numpang tumbuh di tumbuhan inangnya, tetapi tidak menyerap sari-sari yang diperlukan. Lalu ada amensalisme, contohnya Nerium oleander menghasilkan racun mematikan bagi manusia. Nah, amensalisme itu
salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa. Jadi pihak Sineurium oleandernya ini tidak rugi dan tidak untung. Lalu yang ketiga ada aliran energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sifat energi di ekosistem sesuai dengan hukum termodinamika, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuknya. Yang meliputi dua proses, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jadi, dalam rantai makanan itu hanya satu jalur, sedangkan di jaring-jaring makanan itu lebih banyak kemungkinannya. Lalu, ada susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Dibagi menjadi 3 piramida, yaitu piramida jumlah, menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik, disusun berdasarkan jumlah organismenya. Bisa kita lihat bahwa jumlah produsen itu paling banyak karena dia berada di dasar segitiga. Lalu yang kedua terbanyak adalah herbivora, disusul karnivora kecil, dan yang paling sedikit adalah karnivora besar. Lalu yang kedua ada piramida biomasa yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Nah, piramida biomasa di laut dan di darat itu berbeda. Di laut itu bentuknya segitiga terbalik, sedangkan di darat itu segitiga tegak. Nah, lalu ada piramida energi, menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Piramida ini dianggap yang terbaik. Nah, jadi misalnya produsen itu menghasilkan 1000 unit energi. Nah, tingkatan trofik di atasnya itu hanya menyerap 10/100 tuh hanya menyerap tidak seluruhnya, tapi hanya sebagian karena sebagian yang lain berubah menjadi energi panas. Lalu yang kelima ada produktivitas. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas primer adalah kecepatan pengumpulan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi respirasi, sedangkan produktivitas primer kotor adalah jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan selama fotosintesis. Lalu produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Lalu ada daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Bahan organik organisme yang mati akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan lagi ke lingkungan. Yang pertama ada daur karbon. Unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu CO2. Senyawa CO2 baik di darat maupun di air akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang berasal dari radiasi cahaya matahari. Energi yang tersimpan di dalam tubuh produsen bersama dengan senyawa karbon organik disebut energi biokimia. Ini adalah gambar dari daur karbon. Lalu ada daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat. Sumber utama nitrogen adalah N2 di atmosfer. Namun, sebagian besar organisme, baik tumbuhan maupun hewan, tidak dapat memanfaatkan N2 bebas di udara. Jadi, harus diproses dulu. Beginilah prosesnya, daur nitrogen. Lalu ada daur air seperti yang sudah dipelajari dari sejak SD, yaitu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, hujan, infiltrasi, dan terus berputar, sehingga air di dunia ini tidak akan habis. Lalu ada daur fosfor. Fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfor organik. Meskipun jumlah fosfor di alam sangat banyak, tetapi persediaannya untuk tumbuhan sangat terbatas karena sebagian besar terikat secara kimia oleh unsur lain dan sukar larut di dalam air. Seperti inilah daur fosfor. Lalu ada juga daur belerang
atau sulfur. Belerang terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Nah, seperti inilah gambar dari daun belerang. Lalu yang ketujuh ada dinamika komunitas. Nah, dinamika komunitas ini ada dua, yaitu perubahan siklis dan perubahan non-siklis. Perubahan siklis adalah perubahan yang terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya adalah pada musim penghujan jumlah serangga dan katak lebih banyak dibandingkan saat musim kemarau. Namun keadaan ini akan kembali normal pada saat musim kemarau lagi. Lalu yang kedua ada perubahan non-siklis, terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Hasilnya baru bisa dilihat secara bertahun-tahun setelah bertahun-tahun. Contohnya adalah evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies. Lalu perubahan tersebut bisa disebut dengan suksesi. Suksesi yaitu proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke suatu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi di perairan disebut hydra. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Suksesi primer yaitu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi atau pernah bervegetasi, tetapi mengalami gangguan berat seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain, hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Lalu suksesi sekunder terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Inilah gambar suksesi primer dan suksesi sekunder. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.